kita nyampe teras 1 teman-teman. Jadi ini teras 1 sangat indah dan eksotis, luar biasa. Inilah leluhur kita. Ini masih teras 1. Jadi di atas di sampah. Boleh. Kita nyampe di teras 1. Ngos-ngosan ini teman. Ya, sangat ngos-ngosan. Ya, keajaiban, sebuah keajaiban dunia. Tidak ada yang di teras 1. Kemudian kita akan beranjak ke teras 2. Kita ada di atas tebing. Sangat indah kawan-kawan. Luar biasa. Ayo semangat Pak. Di atas luar biasa Pak. Wow, inilah leluhur kita. Ini kalau dipugar besarnya sama kayak Candi Borobudur. Ya. Keren. Ini pasti ada maksud nih tempat ini. Ya. Ini sebuah batu bebatuan yang membentuk persegi panjang. Nah, ini pintu masuknya. Sembah Sungkem. Dan di sini teman-teman, itu ada tempat duduk yang menurut kami rasakan energinya pasti ini kayak raja pertama gitu, duduknya di tempat ini. Nah, ini dikelilingi bebatuan gitu kan. Nah, kalau kayak membentuk sebuah ruangan gitu. Dan ini pintu keluarnya. Dan ini murni asli, bukan dari ciptaan zaman milenial, tapi ini murni bahkan zaman batu megalitikum. Jadi sebelum ada kerajaan masih alat produksinya batu, pisaunya menggunakan batu. Nah, kayak membentuk ruangan gitu. Ini pasti ada maksud ini, ruangannya siapa. Terus yang kedua itu juga membentuk ruangan. Jadi dari Pak Tajudin duduk itu naik ke atas itu ada tempat kayak singgasana itu. Coba kita lihat. Nah, ini pun begini juga sama. Itu kayak singgasana. Nah, ini juga kayak sebuah kamar-kamar gitu. Menurut derajat dan pangkatnya di eranya, maka ada ruangan-ruangan di sini teman-teman. Dan ini luar biasa, Gunung Padang. Nah, ini nih kemungkinan kalau dipugar, oh ya jelas itu kan ada bangunan itu ya, kayak tembok-tembok. Nah, di samping itu membentuk tembok-tembok berundak. Ini kami di teras 1 teman-teman. Kami di teras 1. Ini nih luar biasa. Oke,
sebuah ruangan, kayak membentuk sebuah ruangan itu menurut tahta dan derajatnya pada zamannya. Jadi ruangan satu, ruangan banyak lah, situ ruangan dua, dan ini ada ruangan yang paling tinggi tapi di teras satu kita ini. Nah, kayak ada singgasana, itu pasti ada maksudnya itu. Kayak sebuah raja yang menjaga di teras satu. Ini yang sedang di transfer energi sama Bapak Tajudin. Ini juga membentuk sebuah ruangan, teman-teman, kayak sebuah singgasana. Pasti ini singgasananya raja. Dilarang. Ini nih, pasti ada yang duduk di sini nih. Karena ini bebatuan ya, sulit untuk di kamera. Atasnya juga sebenarnya ini piramid pertama. Di teras satu itu ada sebuah piramid pertama. Nah, ini ada kedudukan yang paling tinggi. Nah, ini nih. Nah, itu bawahnya. Dan di bawah itu ada teras-teras, teman. Ini pasti pada zamannya ada maksudnya ini. Jadi ada kamar-kamar, ada ruangan-ruangan yang memang disediakan di teras satu. Sebelah sana ada 4 kotak dan ada tempat duduk. Ini yang paling tinggi di teras satu. Kita mau lanjut ke teras 2. Nah, sangat tertata sebenarnya. Ini juga bentuk ruangan ini. Ruangan kayak patih, ruangannya patih, dan ini tempat duduknya. Dan ini di teras 1 ruangan singgasana yang paling tinggi. Nanti kita naik ke sana. Itu ada di teras 4. Teras 2, teras 3, teras 4. Pasti ada maksudnya ini. Luar biasa leluhur kita, teman-teman. Saya kagum berada di sini. Ini begitu ya. Jadi arsitekturnya setelah itu ada tatanan yang seperti masuk ruangan, ada gapuro itu. Cuman karena sudah apa ya, ambruk ya. Nah, tapi ini masih kelihatan bahwa ini membuktikan sebuah jalan untuk menuju teras 2. Singgasana yang kedua ini nyambung singgasana 1 paling tinggi di teras 1. Terus ada tatanan kayak semacam tangga gitu, tapi kemudian sudah rusak, jadi tidak boleh kita naiki, kita lestarikan ya, karena dia juga mulai compang-camping kena seleksi alam. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut naik ke teras berikutnya, teman-teman. Wow, saya kagum di sini, kagum sekali, dan tidak ada duanya di dunia, saya yakin itu. Ini teras 2, yang tangga yang menuju teras 2, tapi ini bikinan ya, teman-teman. Ini sudah dari BPJB-nya atau gimana. Tapi yang aslinya itu ada tadi gapuro yang menuju ke sini, ke teras 2 ya. Jadi teras 2-nya juga membentuk bangunan, membentuk arsitektur bangunan yang ini teras 2 nih. Wah, kita berada di teras 2. Nah, ada satu pohon di teras 2 ini, terdapat satu pohon, teman-teman. Dan pohonnya saya yakin ini usianya sudah lebih dari ribuan tahun.
Nah, ini sama membentuk sebuah ruangan atau tempat rapat gitu ya, kayak ada tempat duduk ini kayak untuk tempat ruangan diskusi gitu. Nah ini ketemu kawan-kawan. Jadi yang atas itu setelah di teras itu kemudian lanjut ke sini itu masih membentuk arsitektur jalan. Nah ini nih, oh ya kan, tapi sudah tidak beraturan. Apakah mungkin memang penataannya dulu begini, cuman ada yang roboh. Nah ini teras 3 ternyata. Wow. Ah ini nih teras 3 Unpas. Ini teras 3, teras 4, kemudian teras 5. Saya akan, itu teras 2 ya. Ini teras 3. Kita masuk teras 3 ini. Saya menginjak teras 2 ini. Ini masih tertata jalannya, cuman tercompang-camping. Tidak tahu. Energinya luar biasa kawan. Saya mengalami penetrasi di sini. Wong wilaheng gnomis tuti luputo sarik lawan sandi. Luputo dendaning tawang towang jagat. Dewa Batara yuwang jagat. Pramudita bono langgeng. Jadi saya agak penetrasi sehingga saya sedikit membaca mantra tadi. Ini teras 3 nih. Saya sudah menginjak di teras 3. Pertama teras 3 ini dulunya itu membentuk arsitektur bangunan. Cuman ini kelihatan nih. Ini singgasana teras 3 ini. Cuman tercompang-camping karena faktor usia ya, faktor alam itu ya, jadi kesompang-camping. Tapi saya yakin ini dipugar akan menjadi sebuah candi besar gitu, yang luar biasa dahsyatnya. Begitu teman-teman. Ini wah, saya tidak bisa bicara materi apa yang harus saya bahas di sini. Ini tidak main-main tempatnya teman. Dan batunya batu yang ini loh, natural dari alam. Ini kan membentuk sebuah tatanan-tatanan ini. Ini pertanyaannya kemudian, pada zaman batu dulu belum ada teknologi, lalu membentuknya pakai apa gitu teman-teman. Nah, ini teras 3 ya tadi. Nah, terus lanjut ke teras 4. Teras 4 pun dia membentuk sebuah bekas jalan gitu. Ini melingkar. Kalau ini melingkar gitu ya, kayak membentuk sebuah ruangan. Ada apa di bawah ini kawan-kawan? Kami ini masih ini teras 4 kawan-kawan. Kedudukan tertinggi kemungkinan pada zamannya. Nah, masih membentuk ruangan jalan ini di teras 4 ya. Teras 4 ini ada singgasana yang tapi nggak banyak di sini. Satu singgasana, mungkin derajat dan pangkatnya tinggi pada zamannya. Jadi kotak ini ya, kotak di teras 4 membentuk kotak persegi 4 ini ya kan. Nah, terus di tengah-tengahnya itu ada singgasana. Nah, ini nih ya, berarti ini tempat raja pada zamannya kemungkinan. Nah, ini masih bentuk ruangan loh. Nah, membentuk sebuah kamar. Terus ini, nah ini singgasananya. Hong Wilaheng. Saya akan duduki. Wah, saya raja yang di teras 4. Luar biasa teman-teman. Ya, gitu kan.
Ong ilahing genomis tuti luputo sarik lawan sandi luputo dendaning talang toang jagat Dewa Bathara Yuang jagat pramudita puna langgeng suci Yuang Maha Suci sabdane Yuang jagat pramudita teguh ing paningal rineksa dening Yuang jagat pramudita ginemulan dening sukma ing ngawelasan dening Yuang jagat pramudita. Mantap. Terus pintu keluarnya ini teman-teman. Nah, ini pintu keluar ya, teras 4 ruangannya itu, ruang rajanya itu. Terus dari ruang 4 menuju ruang 5, teras 5 maaf, itu juga ada tanda seperti jalan menuju ke teras 5. Ini teras paling tertinggi. Wah, ini teman-teman. Sembah sungkem mugi kunjuk ing ngarsa padanipun panjenenganipun Gusti Ulun Yuang Bathara Wisnu. Sedaya kelepatan ulun nyuwun sih papunten. So, ulun ngaturaken sembah bekti. Mugi keparingan sabda rahayu boten ngantos wonten sambi kala duwin rentana. Om. Nah, ini tertinggi, tempat raja tertinggi kawan-kawan. Nah, ini ya, lepas alas kaki, ini tempat tertinggi di teras 5. Nah, ini ya, oke, berhasil kawan-kawan saya menuju ke sini dan terrealisasi. Bangga banget saya. Ini teras tertinggi teman-teman, teras 5, dan ini pasti tempatnya raja. Oh, inilah Gunung Padang ya. Baik, saya tutup dulu, nanti kita lanjut. Rahayu Rahayu Sagung.